Shalom saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa kembali untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Habakuk pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Perenungan firman Tuhan ini bertemakan Allah tidak pernah tidur. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bertanya kepada Tuhan di tengah penderitaan hidup seringkali dianggap tabu. Apalagi kalau pertanyaan itu berkisar tentang mengapa Tuhan tidak segera bertindak menolong? Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Di manakah Tuhan yang penuh kasih itu? Dan seterusnya. Tetapi Nabi Habakuk justru melakukannya. Ia bertanya, "Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi Engkau tidak mendengar?" Dan menariknya, semua pertanyaan Habakuk dalam ayat 1 hingga ayat yang keempat kemudian dijawab Tuhan dalam ayat yang kelima hingga ayat ke-6, bahwa ternyata Tuhan akan bertindak. Dan apakah pertanyaan-pertanyaan Habakuk mereda? Tidak, saudaraku. Bahwa benar Tuhan akan bertindak menjawab jeritan umat tentang keadilan yang merajalela. Bahwa benar Tuhan tidak tinggal diam melihat umatnya menderita. Tetapi cara Tuhan bertindak ternyata di luar ekspektasi Habakuk. Karena Tuhan akan menggunakan bangsa Kasdim yang jahat dan kejam untuk menjadi alat penghukumannya. Bagaimana mungkin Allah yang kudus memakai bangsa yang jahat untuk menghakimi umatnya? Ya, itulah Allah dengan segala macam misterinya. Jalan yang ditempuh Tuhan demi maksud dan tujuannya seringkali tidak dapat diterima logika manusiawi kita. Ini sama persis dengan cara yang diambil Allah di saat menebus dosa manusia. Keselamatan yang dibawanya tidak melalui kuasa politik dan kekuatan militer, melainkan melalui salib yang adalah lambang kekalahan dan kutuk. Sebagaimana Habakuk terguncang oleh cara Allah yang menggunakan bangsa yang jahat untuk menghukum umatnya, demikian pula dunia tergoncang oleh karena penyaliban dipakai Tuhan untuk misi keselamatannya terhadap dunia. Dari sudut pandang dunia, salib adalah kebodohan, tetapi tidak bagi Allah. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, patut diperhatikan bahwa memang Allah dapat menggunakan kejahatan untuk mewujudkan misi dan rencananya. Tetapi Allah tidak toleransi dengan kejahatan. Allah memakai orang Kasdim, tetapi tetap menghukum Kasdim karena kejahatan-kejahatannya. Saudara-saudaraku, Alkitab mencatat bahwa dalam karya penyelamatan Allah pernah menggunakan pengkhianatan Yudas Iskariot untuk memuluskan penyaliban Yesus Kristus, tetapi tetap menolak kejahatan Yudas. Karena itu saudara-saudaraku, perikop ini sesungguhnya mau mengingatkan kepada kita akan 3 hal. Yang pertama, bahwa Allah sesungguhnya tidak pernah tidur atau berdiam diri. Ia bertindak sesuai dengan rencananya, walau tidak sesuai dengan jadwal atau keadilan versi kita. Kedua, bahwa walaupun sering kebaikan Allah dikaburkan oleh hal-hal yang tidak adil dan tidak benar, tetapi Dia tetap Allah yang adil dan benar, yang setia mengasihi kita, tentu dengan cara Allah yang penuh dengan misteri itu. Ketiga, bahwa walaupun Allah sering mengambil jalan yang tidak sesuai dengan logika kemanusiaan kita, namun percayalah, Dia tetap Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Marilah kita tetap percaya bahwa dalam kasih-Nya Allah terus berkarya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak-Nya yang dikasihi-Nya. Terpujilah Kristus. Amin.